Halo pemirsa yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya, Deddy Kurniawan, dalam YouTube channel saya, called Deku on Request, di mana saya, Deku, akan mencoba untuk memperkenalkan, uh, mendeskripsikan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk proses belajar mengajar, khususnya dalam memperkaya proses pembelajaran bahasa Inggris. Pada video saya kali ini, saya akan melanjutkan diskusi saya tentang berbagai fitur-fitur pada Moodle, dan hari ini saya akan mencoba mendiskusikan sebuah fitur yang bernama forum. Baik, kita langsung saja ke tutorial saya. Judul tutorial saya kali ini adalah diskusi asynchronous menggunakan forum di Moodle dengan model ARCQ. Nah, ada beberapa kata kunci yang akan saya jelaskan dahulu di sini, yaitu pertama kita ingin menjelaskan dulu apa itu forum. Jadi di Moodle ada sebuah aplikasi atau sebuah komponen standar yang disebut forum, yaitu suatu modul activities yang tersedia dan dapat digunakan untuk media komunikasi dan atau diskusi secara asynchronous. Nanti saya akan jelaskan asynchronous. Jadi kita bisa menggunakan Moodle forum untuk mengelola sebuah diskusi. Nah, ini adalah model atau tampilan dari forum yang sudah dibuat di dalam kelas Moodle. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang moda asynchronous dan synchronous karena sering terjadi kesalahpahaman di sini. Jadi asynchronous adalah sebuah moda komunikasi yang tak sewaktu, ya, artinya ada interval waktu antara satu pesan dengan jawabannya. Ya, mari kita berikan contoh dulu. Contoh yang paling umum kita kenal adalah email. Jadi email itu adalah sebuah moda komunikasi asynchronous karena antara waktu antara pengiriman pesan diterima, dibaca dan dibalas kembali itu tidak harus sewaktu dan dapat terjadi dalam interval yang berbeda, ya, dan sang pengguna tidak perlu harus selalu hadir pada moda komunikasi ini setiap saat. Oke. Nah, bentuk lainnya adalah forum yang akan kita jelaskan di sini. Mungkin untuk memberikan ilustrasi, forum ini kalau kita biasa membaca forum-forum online, mungkin kita kenal dengan Kaskus. Nah, Kaskus adalah suatu instance atau sebuah implementasi dari discussion forum atau forum. Nah, sedangkan mode kedua yaitu mode synchronous atau mode sewaktu adalah komunikasi dan diskusi yang terjadi secara real time pada saat yang bersamaan antara pengirim dan penerima pesan. Jadi artinya mereka tergabung dalam sebuah channel komunikasi yang sama, sama-sama sedang live atau sedang aktif dan kemudian saling mengirimkan pesan dan biasanya intervalnya nyaris tidak ada. Ya, contoh yang paling sering kita kenal itu adalah chat room. Jadi kalau bicara sinkronus hampir selalu berarti chat. Walaupun chat itu sendiri banyak sekali mode-modenya sekarang ini, termasuk yang berbasiskan teks, berbasiskan audio, video, dan lain-lain. Bahkan berbasis avatar. Nanti kapan-kapan kita akan ceritakan tentang uh, apa namanya itu chat berbentuk berbasiskan avatar. Nah, Moodle itu sudah memiliki sebuah mekanisme atau sebuah activity standar yang selalu tersedia dalam setiap situs Moodle yang dikembangkan, ya. Nah, ada beberapa tipe atau mode bagaimana forum ini digunakan di Moodle. Yang paling sederhana itu ada yang disebut sebagai single simple discussion, di mana alurnya adalah dosen memposkan satu pertanyaan diskusi. Jadi forum itu hanya berisi satu pertanyaan saja, lalu kemudian mahasiswa menjawab atau reply, ya, memberikan reply. Yang kedua adalah namanya standard forum. Standard forum ini sifatnya open, terbuka, artinya setiap anak dapat membuat topik baru sebanyak yang mereka mau. Mereka bisa menuliskan topik-topik diskusi kapanpun, dimanapun, ya, setiap saat. Okay. Nah, dalam dunia sosial media atau dunia discussion forum, kita mengenal istilah thread, gitu ya. Nah, atau kadang-kadang orang Indonesia menyebutnya sebagai tweet, ya. Dan sebenarnya bahasa yang baku di dalam bahasa Indonesia adalah utas. Jadi setiap anak bisa atau memiliki kesempatan membuat utas sebanyak yang dia inginkan, kapanpun, dan dia bisa saling menjawab pertanyaan dari temannya juga kapanpun. Nah, ini adalah standar forum. Kemudian ada dua mode lain yang agak-agak mirip. Yang satu namanya Q&A. Ya, di Q&A ini
anak-anak hanya bisa membaca komentar atau post temannya atau diskusi temannya kalau dia sudah membuat minimal satu post. Jadi ini adalah satu cara yang sedikit mungkin kita dikutip memaksa mahasiswa untuk mengepostkan sesuatu sebelum dia bisa membaca dan membalas post temannya. Ya, dengan ini kita menjamin keterlibatan atau partisipasi setiap mahasiswa dalam kegiatan diskusi. Yang mirip dengan ini adalah namanya each person post one discussion, yaitu kalau di sini setiap mahasiswa hanya boleh memposkan hanya satu diskusi, tapi dapat merespon lebih dari satu diskusi teman. Nah, ini juga cara yang baik untuk mengatur flow diskusi sehingga tidak ada monopoli dari satu orang atau baliknya tidak ada mahasiswa yang tidak terlibat. Nah, mode-mode ini dapat kita pilih dari Moodle tergantung kebutuhan kita, nanti kita jelaskan. Kemudian bagaimana forum digunakan? Saya bisa membuat perbandingan antara yang namanya open versus schedule. Open artinya diskusi dibuka kapan saja, boleh dilakukan kapan saja, di mana saja, atau juga bisa schedule artinya sudah ada jadwalnya, misalnya hanya boleh diakses atau hanya boleh diisi postnya pada jadwal tertentu, misalnya rentang 1 atau 2 minggu. Kemudian bisa juga kita bedakan antara free dan moderated, artinya kita bisa membiarkan anak untuk berdiskusi apa saja yang mereka mau dan tidak kita fasilitasi atau moderasi. Tapi sebaliknya kita juga bisa melakukan moderasi, misalnya memandu mereka, mengarahkan kalau ada kesalahpahaman dan sebagainya macam. Ini namanya moderated. Kemudian yang terakhir, forum pada Moodle itu secara standar adalah sebuah activity yang sangat terbuka, artinya pada secara defaultnya dia tidak dinilai, artinya ya terserah saja mahasiswa gunakan gitu ya. Sedangkan tetapi kita bisa mengeditnya, membuat pengaturan sehingga tugas activity forum ini bisa dinilai. Nah, ini menarik karena kita bisa menggunakan ini sebagai suatu bentuk aktivitas kelas ya, dan ini akan kita bahas secara mendalam pada bagian berikutnya. Saya ingin Kemudian pertanyaan berikutnya yang ingin saya jelaskan di sini adalah, lalu bagaimana cara atau metode saya mengatur flow diskusi yang guided atau yang moderated? Nah, karena artinya bahkan dalam memandu diskusi di dalam kelas saja kadang-kadang kita kesulitan untuk mengatur flow atau traffic dari diskusi. Nah, bagaimana caranya? Saya pikir ada berapa banyak model yang bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk membimbing anak dalam berdiskusi. Tapi pada video ini saya ingin memperkenalkan sebuah metode atau model yang bernama ARCQ. Oke. Nah, saya mencoba untuk mencari apa rujukan atau sumber dari ARCQ ini, apa justifikasinya, tapi sampai sekarang memang belum ketemu. Cuman saya ingin menyebutkan sebuah nama, yaitu Dr. David Bell dari Ohio University, adalah dosen saya yang pertama kali memperkenalkan kepada kami metode atau model diskusi berbasis ARCQ. Jadi ada sinteks atau urutan kerjanya disebut ARCQ. Oke, jadi saya tidak tahu dari mana sumbernya, kita nisbahkan saja kepada Dr. David Bell. Kemudian ini adalah sebuah alur ya, yang dapat digunakan untuk diskusi daring, dan kita sudah mencoba sendiri sebagai student untuk menggunakan metode ini, dan sangat efektif menurut saya ya, di mana diskusi terjadi multi arah, mahasiswa harus menuliskan satu post minimum dan kemudian merespon post temannya secara berurutan. Nah, ARCQ itu sendiri adalah singkatan dari AR, C, dan Q. A itu answer, perintahnya adalah answer any or more of the prompts on each discussion board. Jadi pada tahap ini setiap anak harus membuat post diskusi dengan menjawab pertanyaan dari dosen. Kemudian R itu respond to any one or more previous post, di mana kita kembali membaca post dari teman atau diskusi dari teman, utas dari teman, kemudian memberikan balasan atau jawaban ya, yang tidak boleh hanya terbatas pada great, okay, very good ya, I agree with you, tapi juga harus merupakan respon yang menunjukkan apa kelebihan dan kekurangan dari jawaban teman kita. Kemudian C itu comment, perintahnya adalah comment on the readings or lectures. Jadi berdasarkan respon tadi kita juga memberikan komentar, memberikan catatan pada materi kuliah atau mungkin ceramah yang diberikan oleh dosen. Jadi ini semacam perluasan dari respon.
Kemudian yang Q adalah question. Perintahnya write a question about the reading or lectures, something that you are not clear about. Ya, nah ini adalah langkah terakhir di mana setelah anak menjawab pertanyaan, memberikan komentar, mereka juga boleh mengajukan pertanyaan baru yang ingin mereka ketahui dari pembelajaran. Ini cara yang bagus untuk memancing anak untuk membuat pertanyaan sehingga mereka bisa secara kritis memahami sebuah teks. Ya, jadi responnya adalah komen. Nah, saya mencoba mengembangkan sebuah sinteks sederhana seperti ini berdasarkan ARCQ. Ini adalah langkah-langkah kita membuat atau menyiapkan discussion forum di Moodle. Pertama, harus ada materi sebagai stimulus atau sebagai input. Ya, materi itu bisa berbentuk teks, berbentuk file PDF, berbentuk video pembelajaran, atau kalau dalam kelas luring, offline, tatap muka, kita bisa juga materi itu bisa berupa presentasi atau ceramah dari dosen. Kemudian setelah dari ceramah ini atau materi ini, kemudian teacher menyiapkan beberapa pertanyaan terkait materi. Ini kita biasa sebut sebagai prompt. Ya. Kemudian pada tahapan yang di bawah ini yang kuning itu adalah langkah-langkah atau mekanisme kerja dari student. Ya. Jadi pertama student answer, menjawab pertanyaan dosen dengan menuliskan satu post. Jadi hanya satu post saja untuk menjawab. Ya, prompt yang sudah disediakan tadi. Kemudian langkah 2, 3, dan 4 ini kita bisa gabungkan jadi satu post saja. Jadi tidak perlu 3 post yang berbeda, cukup satu untuk satu answer. Jadi answer yang diberikan oleh seorang mahasiswa tadi misalnya A itu boleh dibaca dan kemudian dijawab atau direspon oleh B atau C dan seterusnya. Mereka melakukan 3 langkah. Satu, respon. Ya. Kemudian yang kedua, komen. Komen itu tadi saya jelaskan adalah kombinasi dari hasil jawaban teman itu, respon dari kita, dan kemudian materi yang kita pahami, yang kita baca. Nah, kemudian untuk tahap terakhir adalah question, di mana mereka bisa membuat pertanyaan baru terkait materi yang ingin mereka ketahui. Dengan ini, maka dosen bisa mengumpulkan pertanyaan itu menjadi daftar kesulitan pembelajaran siswa. Nah, R, C, dan Q seperti saya katakan tadi bisa terdiri atas satu post saja. Nah, yang langkah mahasiswa ini, tadi yang warna kuning ini saya garis bintik-bintik itu untuk menunjukkan bahwa kita bisa melakukan siklus berulang di sini, sehingga bisa berkali-kali, sehingga diskusi itu bisa berjalan hanya dengan satu prompt saja bisa berjalan secara terus-menerus sampai kira-kira tercapai kesimpulan yang memadai. Ya, nah ini tergantung dari dosen. Kemudian tahap ini kembali ke dosen. Jadi dosen itu punya kewajiban juga, yaitu setelah diskusi selesai mereka membaca, lalu mungkin kalau memang perlu dinilai mereka menilai. Yang biasa dinilai itu adalah post utama, ya, kemudian atau post answer, kemudian post reply atau respond and comment, ya. Nah, kemudian untuk Q question, dosen juga saya pikir punya kewajiban untuk menjawab jika kira-kira belum terjawab atau mengkonfirmasi kalau ada jawaban yang salah. Nah, ini adalah kira-kira sinteks sederhana dari discussion forum dengan model ARCQ. Ya. Saya ingin mencontohkan apa yang saya lakukan di kelas saya sebelumnya, di mana saya menggunakan mode each person post one discussion. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan, main question. Di sini saya punya 3 pertanyaan. Kemudian pertanyaan ini harus dijawab oleh setiap anak dalam satu post seperti yang saya tunjukkan di bawah. Ya, nah ini dan langsung terekam atau tersedia namanya, ya, kapan dia mempost, isi postnya, kemudian juga bahkan kita bisa menghitung jumlah kata. Karena saya biasanya untuk memastikan anak memang betul-betul memberikan diskusi yang berkualitas, saya memberikan batasan jumlah kata. Misalnya ya enggak usah banyak-banyak, yang penting jangan sampai hanya 1-2 kata selesai ya, tapi misalnya 100 kata atau 200 kata. Nah, jawaban dari si anak tadi bisa di-reply kembali oleh temannya seperti ditunjukkan di gambar ini. Jadi student answer itu dibalas dengan reply di bawah. Dan kemudian yang reply tadi juga di-reply lagi di bawah. Jadi kita bisa membuatnya secara stacking atau bertumpuk, tapi batas yang katakanlah infinite ya, tidak terbatas. Nah, saya pikir itu kira-kira penjelasan teoritis saya, dan kita akan coba mulai bekerja menggunakan forum pada Moodle. Ya, sekarang saya sudah masuk ke dalam kelas saya sudah siapkan.
kita akan mencoba langkah-langkah untuk membuat sebuah discussion forum. Oke, langkah standarnya adalah pertama kita merubah modenya menjadi mode edit ya. Jadi kita turn editing on dulu. Oke, kalau sudah siap dengan mode edit, maka akan ada tombol add activity or resource, kita klik. Kita cari sebuah modul yang bernama forum ke bawah, ya ini dia, dengan logo yang tipikal seperti ini. Kemudian kita klik add. Oke. Nah, yang wajib diisi adalah judul ya. Jadi misalnya kita kasih judul session 1. Nah, kemudian di bawahnya di description kita bisa melakukan beberapa hal. Pertama, kita bisa memberikan deskripsi tugas atau instruksi. Kedua, kita bisa meletakkan prompt atau sumber pertanyaan kita. Jadi misalnya saya buat please answer the following question ya. Misalnya saya buat satu saja pertanyaannya. How does technology help us in learning misalnya writing? Ya, satu saja misalnya ini contoh. Kemudian di bawahnya kita bisa berikan instruksi lanjutan, misalnya answer is in form of a discussion post and respond to at least 2 of your friends. Oke, nah jadi kita ada namanya prinsip preparation dalam pembelajaran menggunakan media yang kita terapkan di sini. Artinya anak-anak harus dilatih dulu dan diberikan instruksi yang sejelas mungkin untuk melakukan sebuah activity, jangan sampai mereka tidak tahu. Tapi biasanya dalam pengalaman saya, kalau sudah pernah sekali anak-anak mengalami siklus discussion seperti ini, biasanya mereka sudah tinggal bekerja saja. Oke, jadi pada tahap awal saya sangat menyarankan adanya latihan atau mode atau mock up namanya, ya, di mana anak-anak belajar untuk memposkan jawaban mereka kali kemudian menjawab temannya. Nah, di bawah itu kita pilih jenis forumnya. Seperti yang saya katakan tadi, ada yang namanya standar forum ya. Ini yang sifatnya open, boleh dilakukan kapan saja. Ada dua macam, yang satu yang display block like format, ini taggingnya jelas, artinya jawaban itu akan bertumpuk sampai ke bawah, sampai panjang sekali. Biasanya agak berantakan, maka biasanya kalau mau juga menggunakan ini, gunakan yang general use-nya saja ini. Kemudian ada tadi single simple discussion, yaitu pertanyaan langsung dari dosen yang mahasiswanya boleh menjawab. Nah, ada Q&A, sudah dijelaskan. Nah, saya akan memilih each person post one discussion. Ini yang paling sering saya gunakan karena kita bisa memastikan bahwa anak-anak hanya boleh memposkan satu kali dan dia harus menjawab pertanyaan yang lain. Nah, availability ini masalah waktu, kapan kita mau diskusi ini harus berakhir. Jadi tanggal terakhirnya kapan? Kalau memang mau, biasanya saya biarkan ini terbuka supaya anak-anak bisa melakukan diskusi kapanpun dia mau. Oke, kemudian attachment ini, jadi setiap post atau thread dari anak-anak ini bisa dilampirkan dengan lampiran, tetapi kita bisa nonaktifkan, misalnya kita matikan ya, 0 atau kalaupun ada paling 1 gitu ya. Kemudian ukuran attachmentnya, misalnya filenya berapa ratus megabyte atau kilobyte. Ya. Kemudian yang saya lakukan tadi adalah display word count. Artinya saya bisa menunjukkan berapa jumlah kata yang digunakan oleh anak-anak. Ini untuk memastikan kualitas diskusi, sehingga anak-anak tidak menjawab hanya dengan satu kalimat lalu kita beri nilai. Ya, ini mungkin satu precaution saja. Yang lain mungkin tidak terlalu penting, kita bisa lewati. Grade itu adalah cara kita mengkategorikan penilaian. Misalnya kita punya nilai tugas mandiri, nilai tugas struktur, dan lain-lain. Kemudian yang penting justru di sini adalah rating. Secara umum Moodle itu tidak digunakan untuk menilai, tetapi kita bisa menambahkan nilai atau rating di sini. Ya, ada beberapa metode agregat untuk penilaian. Ada yang
menghitung rata-rata, menghitung jumlah post ya, menghitung nilai tertinggi, nilai terendah, bahkan menghitung jumlah dari rating. Nah, kalau saya pendekatannya menggunakan sum of rating. Ya, apa itu sum of rating? Artinya misalnya kita beri maksimum grade 10 poin, maka jumlah nilai yang kita berikan pada anak-anak itu totalnya adalah jumlah dari semua. Jadi misalnya saya wajibkan anak-anak membuat minimal satu post dan 2 reply. Nah, masing-masing saya kasih 5, maka nanti nilai totalnya adalah 15. Jadi begitu cara saya mengaturnya. Ya, jadi sum itu nanti dia hitung jumlah jawabannya. Kemudian ini restriction juga untuk tanggal. Jadi anak-anak itu hanya bisa dinilai kalau mereka mempostkan sampai tanggal sekian. Nah, ini boleh kita aktifkan, boleh tidak. Nah, yang lain-lain sudah tidak ada masalah. Kita boleh kembali ke save and return to the course. Discussion-nya sudah jadi di sini. Saya coba matikan dulu tampilan editnya. Nah, ini adalah modul discussion yang sudah kita siapkan. Saya akan tunjukkan bagian dalamnya. Klik discussion. Nah, ini dalamnya. Ini adalah prompt yang kita buat tadi. Anak-anak baca. Kemudian mereka bisa klik add new discussion topic. Lalu kemudian mereka buat misalnya subjeknya answer. Gitu ya. Pesannya adalah ini. This is my answer. Saya buat contoh saja. Jadi tidak ada isinya. Klik post to forum. Anak-anak memiliki kesempatan untuk mengeditnya 30 menit setelah mereka post pertama kali. Ya, kalau tidak ada yang perlu dirubah, maka postnya langsung ada di sana secara default. Nah, di sini tombol add new discussion topic tadi sudah hilang. Kenapa? Karena saya sudah mempostkan satu topik, jadi tidak boleh lebih dari satu. Karena ini pengaturannya adalah each person post one discussion. Nah, untuk membacanya, anak-anak harus mengklik judul discussion-nya di sini. Ya. Nah, ini adalah jawaban saya tadi. Kita lihat sudah ada jumlah kata di sini, dan ini sum of rating. Ini adalah tempat dosen memberikan nilai. Ya. Kemudian reply itu adalah jawaban dari teman dari mahasiswa kita. Jadi misalnya jawabannya this is my reply. Ya, ini contoh saja. Oke. Nah, jawaban dari teman ini tadi bisa lagi dijawab dengan jawaban lain ya. Misalnya this is a reply of the klik submit. Nah, jadi diskusi ini bisa terjadi secara stacking, jadi secara bertumpuk seperti ini sampai batas yang mungkin tidak terbatas ya. Tetapi kita bisa mengatur supaya anak-anak hanya menjawab misalnya mereply pada bagian utama saja. Jadi reply itu dilakukan pada titik yang dibutuhkan. Jadi untuk di level pertama, reply-nya harus di level pertama, level kedua dan seterusnya. Oke. Nah, kalau kita balik ke discussion yang tadi, kita lihat di sini satu thread ini, satu utas ini itu sudah di-reply sebanyak 2 kali. Ini kita bisa melihat atau menentukan popularitas dari sebuah diskusi. Nah, biasanya kecenderungannya kalau saya lihat anak-anak akan menjawab atau membalas jawaban dari teman-temannya dianggap menarik atau jadi jumlah ini juga sebuah indikator dari kualitas sebuah diskusi. Ya. Nah, saya pikir kira-kira demikian. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana kita menggunakan discussion forum ya, bagaimana mengelolanya dengan menggunakan flow ARCQ yang menjadi suatu model yang otomatis. Oke. Nah, saya pikir kira-kira demikianlah presentasi dari saya mengenai discussion forum. Ini adalah sebuah metode asynchronous atau tak sewaktu yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Ini juga mungkin untuk sedikit menepis anggapan bahwa yang namanya kuliah daring itu harus selalu berbentuk tatap muka virtual ya, atau secara sinkronus, ya, terpandu. Sebenarnya kita punya potensi untuk membuat sebuah kegiatan atau activity yang memiliki nilai yang sangat baik untuk pendidikan, tetapi dengan tidak terlalu menguras resource atau sumber daya yang dimiliki. Karena dengan menggunakan
asynchronous discussion seperti ini, anak-anak bisa belajar secara terbimbing, tetapi mereka bisa mengerjakannya sesuai dengan kecepatan, dengan kemampuan dan teknik belajar masing-masing. Nah, ini adalah sebuah potensi yang sangat baik untuk kita terus garap sebagai seorang dosen yang ingin menerapkan pembelajaran e-learning atau pembelajaran berbasis daring ya. Nah, dan masih banyak lagi fungsi-fungsi lain yang bisa kita gali untuk model-model pembelajaran seperti ini. Oke, saya pikir itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai bertemu kembali dengan demo-demo saya yang lain, video-video saya yang lain. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel saya untuk mendapatkan update-update informasi dan video-video terbaru. Dan Anda juga boleh mengirimkan request kepada saya melalui komen di video saya untuk meminta tutorial apa yang bisa kita buatkan untuk periode-periode berikutnya, untuk video-video berikutnya. Demikian dari saya, terima kasih. etc. Call Promoting Computer Assisted Language Learning in Indonesia.